petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang adab ngobrol dan berbicara. Dalam kesempatan siang hari ini kita sampai pada poin yang ke-39 di halaman 109, kasratul muzahi. Di antara adab yang jelek ketika ngobrol dan berbincang adalah terlalu banyak bercanda, terlalu banyak guyon. Dan perkara ini mirip dengan poin sebelumnya. Kalau sebelumnya canda dalam artian tidak serius, kalau ini ngasih guyonan-guyonan. Maka sebagian orang dominan pada dirinya, ya, banyak guyon. Wa rubbama asaffa fihi. Dan dia pun guyon bersama orang yang tidak ingin guyon. Warubama dan boleh jadi asafa fihi, dia terus menerus guyon dan guyon sehingga dia guyon dengan orang yang tidak ingin guyon. Dan ini adalah tindakan yang tidak sepatutnya, karena guyon itu menghilangkan wibawa dan merusak kehormatan, menyebabkan orang-orang yang bodoh itu akan lancang dengan orang yang suka guyon ini, dan seringkali mendatangkan permusuhan. Maka dua orang yang berkawan dekat karena guyonnya berlebihan, ejek-ejekan, olok-olokan, sampai salah satunya akhirnya jengkel, marah. Dan ketika dia jengkel, marah, ini kawannya masih nyantai saja, masih terus ngejek dan ngolok-ngolok, sampai akhirnya timbullah luka di hati, terjadilah permusuhan. Sebagaimana dikatakan fi ba'di Mangthuril Hikami, di sebagian kalimat bijak yang tersebar, al-muzahu yakulul haibata, guyonan itu memakan wibawa sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering. Salah satu orang bijak mengatakan, siapa yang banyak guyonnya, hilang wibawanya. Maka orang-orang pun berani lancang kepadanya. Ini dengan maksud juga sama, guyon. Ibn al-Bilbar rahimahullah ta'ala mengatakan, sejumlah ulama melarang tenggelam dalam guyon. Itu tentu maknanya, tenggelam dalam guyon adalah berlebihan atau larut dalam guyon. Kenapa? Yang pertama karena dalam guyon yang berlebihan min damimil aqibati, dampak yang tercela. Kemudian yang kedua, wa minat tawassuli ilal a'radi, guyon yang kebanyakan itu lama-lama menjadi batu pijaan, batu loncatan ilal a'rad, ya, untuk menodai kehormatan. Maka awalnya guyon biasa, lama-lama guyonnya itu bentuknya ngejek, bentuknya ngolok-ngolok. Guyon yang bentuknya ngejek dan ngolok-ngolok, itu guyon yang berlebihan, yang overdosis. Kemudian yang ketiga, wastijlabud dhara'in, atau wastidlabid dhara'in, mendatangkan ganjalan hati, sehingga yang keempat ifsadil ikha'i, merusak persaudaraan dan persahabatan.
semula kawan dekat menjadi bermusuhan gara-gara banyak guyon. Maimun ibn Mahran mengatakan, idza kana muzahu, jika guyon itu amamal kalami, di awal obrolan, maka nanti di akhir obrolan yang terjadi adalah caci maki dan saling menampar. Dan demikianlah realitanya. Ya, demikianlah realitanya. Jika awal pembicaraan dan obrolan dibuka dengan guyon dan guyon terus guyon, maka semula guyon biasa, lama-lama guyonnya bentuknya ejaan, olokan, cacian. Dan ini jika tidak segera disadari dan dikondisikan, maka akan maka terjadi perang mulut, bahkan saling tampar. Maka sudah tidak hanya perang mulut, namun juga sudah ada aksi tangan. Abu Hafan mengatakan, mazi sadiqoka ma'ahaba muzahan. Guyonlah dengan kawanmu selama dia suka dan menginginkan guyon. Watawaqqa minhu fil muzahi, namun jaga diri minhu dari kawanmu dalam guyonan. Jimaha, menuruti kesenangan sehingga tidak mungkin dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Jaga diri minhu dari kawanmu dalam guyonan, jimaha atau jumaha, jangan sampai tidak bisa dikendalikan. Fala rubbama, maka boleh jadi seorang kawan itu guyon dengan satu guyonan, yang guyonan tersebut adalah miftaha, kunci untuk pintu permusuhan. Ibnu Waqi' mengatakan, janganlah engkau guyon. Jika engkau guyon, falayakun, janganlah guyon ditambahkan padanya adab yang jelek, semacam olok-olokan. Kalau guyon ya silakan guyon, namun jangan olok-olokan. Waspadailah guyonan yang berdampak permusuhan. Innal muzaha, sesungguhnya guyon itu adalah muqaddimah amarah dan emosi. Dan Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari punya syair, aku punya kawan, ya, lisannya tidak pernah lepas dari mencela. Yuji itu dia pandai merobek-robek kehormatanku dengan bentuk guyonan. Mus'ir ibn Qidam al-Hilali berwasiat kepada anaknya Qidam, ini manahtuka ya Qidam nasihati, kuberikan kepadamu wahai Qidam nasihatku. Fasma' liqauli abin alaika syafiqi, dengarkanlah ucapan ayahmu yang sangat sayang, syafiq, yang sangat sayang kepadamu. Annal muzahata, bahasanya guyon, ammal muzahatu, adapun guyon, wal mira'u, dan debat kusir, tinggalkan keduanya. Khuluqani, itu adalah dua perilaku yang aku tidak ridho, dua perilaku tersebut li sadiqi, untuk kawanku. Ini balautuhuma, aku sudah pernah mencoba dua perilaku tersebut, dan falam ahmad huma, dan aku tidak memuji keduanya. Li mujawirin jarin wala li sadiqin, ya, tidak li mujawirin jarin, orang yang dekat yang jadi tetangga,
tidak pula untuk kawan. Wal jalu yusri bil fata fi qaumihi. Kebodohan itu akan menyebabkan bil fata seseorang itu hina di tengah-tengah kaumnya. Wa uruquhu fin nasi ayu uruqi. Ya, uruq di sini artinya keturunan atau nasab. Sedangkan nasabnya di tengah-tengah manusia adalah sebaik-baik nasab. Maka itu ya, meskipun nasabnya demikian bagus, dia tetap saja menjadi hina di tengah-tengah masyarakatnya gara-gara al-jahlu, tindakan kebodohan. Ya, asal usul atau keturunan nasab. Muhammad Khadar Husain mengatakan, nama baik itu menyeru pemiliknya supaya forum dan majelisnya didominasi al-jid, serius, wal hikmah dan hikmah. Dan tidaklah bercampur dengan guyon ila ilmaman kecuali kadang-kadang. Mu'nisan dalam rangka membuat senang, membuat nyaman, fi ahwalin nadhiratin, dan ini nadhirah, langka-langka, artinya jarang-jarang, jangan sering-sering. Wa wajhu dzalika halaman 111. Wajhu dzalika penjelasannya, bahasanya orang yang berlebihan dalam guyon, maka yukthir, dia akan memperbanyak al-wuqu' fi, terjumus dalam perkataan yang sia-sia. Wala yakhlu, dan tidaklah lepas muncul darinya kata-kata yang menyakiti sebagian kawan duduknya. Dan sisi kemanusiaan yang sempurna itu tidak punya titik temu dengan perkataan yang sia-sia atau menyakiti sebagian kawan dalam majelis. Wal maksudu, intinya guyonan itu tidak sepatutnya diperbanyak. Walal isfaf, tidak pula terus menerus. Adapun selain kondisi tersebut tidak terus menerus dan tidak banyak, maka itu satu hal yang bagus. Karena dalam guyonan itu terdapat membuat nyaman kawan duduk, menghilangkan wahsyah ketidaknyamanannya dan meniadakan kebosanan karena suasana yang monoton. Sehingga guyonan dalam obrolan itu seperti garam pada makanan. Jika tidak ada guyonan atau guyonannya berlebihan, lebih dari batas toleransi, jadinya tercela. Maka afid, berilah faedah untuk tabiatmu al-makduda yang telah disusah payahkan dengan keseriusan, berilah padanya rahatan, kenyamanan. Ya jimma wa alilhu bi syai'in minal mazhahi. Maka campurlah dengan sedikit guyon. Walakin idza a'taitahu mazha, namun jika engkau berikan padanya guyonan, falyakun, maka hendaklah bi miqdari ma tu'ti ta'ama minal milhi, seukur garam yang engkau berikan untuk makanan. Jangan terlalu banyak, tidak pula sedikit atau terlalu sedikit. Ya jima banyak maknanya. Jama ya jimmu artinya banyak.
atau bil jiddi yajimu, dengan serius yajimu yang banyak, maka berilah padanya rohatan, rehat atau kenyamanan. Alil alil artinya airi. Wa alilhu, dan alirilah, hunya kembali ke serius, bisya'in minal mazhi, dengan sedikit guyon. Namun jika engkau berikan padanya guyon, maka adalah seukur garam yang kau berikan pada makanan. Kemudian adab yang tidak baik dalam ngobrol adalah kasratul halifi, banyak bersumpah. Maka adab yang indah adalah bersumpah secukupnya. Maka di antara manusia ada orang yang sumpah itu meluncur pada lisannya kasiran sering. Baik itu bimunasabah, ada konteksnya atau tanpa konteks. Ada sikon yang mendukung ataupun tanpa sikon yang mendukung. Maka jika dia ngobrol dengan seseorang, dengan satu obrolan, aktsara minal halifi, dia pun memperbanyak bersumpah. Meskipun tidaklah diminta untuk bersumpah. Namun dia bersumpah karena meluncurnya sumpah tersebut pada lidahnya. Atau dia ingin menegaskan perkataannya supaya diterima di hati orang-orang yang mendengarnya. Halaman 112. Dan boleh jadi sumpah tersebut adalah sumpah yang dusta. Dia tidaklah baik dalam sumpahnya dan tidak jujur dengan sumpahnya. Fayambari, maka sepatutnya seorang muslim menjauhi banyak bersumpah meskipun itu sumpah yang jujur. Kenapa? Karena banyak bersumpah itu menunjukkan sedikitnya penghormatan kepada Allah di hati seorang hamba. Allah katakan, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Dan di antara bentuk menjaga sumpah adalah jangan sering bersumpah. Fahifdul yamini, maka menjaga sumpah dan sedikit bersumpah bukti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan inna dalika, hal tersebut yaitu jarang-jarang bersumpah, min muqawwimatil muru'ati, di antara unsur penting untuk memiliki muru'ah, kehormatan. Dan itu di antara hal yang terpuji sampai-sampai yaitu satu hal yang terpuji di masa jahiliyah. Salah satu penyair jahiliyah memuji kawannya. Qalilul alaya hafidun li yaminihi wa in batarat minal aliyatu barat. Qalilul alaya, sedikit bersumpah, dia menjaga sumpahnya. Wa in batarat, jika muncul minal aliyati sumpah barat, maka dia laksanakan sumpahnya. Wal alaya jamak dari aliyah, aliyah bitasydid artinya al-yaminu, sumpah. Bakar Sayrini mengatakan, aku membersamai Ibnu Aun selama waktu yang lama, maka tidaklah aku mendengarnya bersumpah dengan satu sumpah. Aku tidak pernah mendengarnya bersumpah, baik itu sumpah yang jujur ataupun sumpah yang dusta. Karena demikian hati-hatinya dengan masalah sumpah. Meskipun jika seorang muslim itu perlu bersumpah atau diminta untuk bersumpah, maka bersumpah itu satu hal yang tidak mengapa. Kemudian di antara adab yang buruk dalam dialog dan ngobrol yang ke-42 adalah menelusuri, mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan kawan duduk. Maka ada orang yang jika ada seseorang yang duduk mendekatinya, summa sara, kemudian mulailah dia dalam satu obrolan, maka mulailah dia mencari-cari kesalahan kawan duduknya. Dia pun berburu ketergelincirannya. Maka tidaklah ayan bas al-mutahaddis bi kalimatin awra', maka tidaklah
Nabasa bil kalam artinya takalama aqalal kalam, baru sedikit ngomong. Maka tidaklah seorang orang yang mutahadis, orang yang ngomong, ya sedikit ngomong, bi kalimatin aurat, dengan kalimat yang aurat, kalimat yang bermasalah. Aura untuk kalimat artinya al-kalimah wal fi'la al-qabihah, perkataan yang jelek atau semacam itu, kecuali dia menghafalnya. Wa yatarawaha wa yudzakirahu, kemudian dia mengingatkan perkataan yang jelek tersebut bainal fainati wal ukha, dari waktu ke waktu. Ya tawarawaha, memikirkannya, maka dia menghafalnya, kemudian memikirkannya, kemudian mengingatkan perkataan yang jelek tadi dari waktu ke waktu. Halaman 113. Maka dari sini Anda jumpai banyak orang yang menjauhi orang ini, dan hati-hati ngobrol bersamanya fi ayyi amrin, dalam perkara apapun. Nah, tindakan semacam ini bukanlah bagian dari muru'ah, kehormatan sedikit pun. Bahkan muru'ah menuntut untuk seorang itu pura-pura buta dengan kesalahan kawan duduknya. Wa ayatarada, tutup mata dari mayasduru minhu, apa yang muncul dari kawan duduknya, min khotal au zalal, berupa khotal au zalal atau ketergelinciran. Muncul darinya perkataan yang jelek, ya, khotal, perkataan yang jelek. Liyahfad maka dia pura-pura tutup mata dari kesalahan ucap dan ketergenjiran dari kawan duduknya. Liyahfad, supaya dia jaga kehormatan kawan duduknya dan kehormatan kawan duduknya. Kemudian jika dia pandang dari kawan duduknya ada satu hal yang harus untuk diingatkan, dia ingatkan dengan lembut, penuh dengan adab, tanpa merusak kehormatannya. Seorang penyair memuji sekelompok orang. Dengan mengatakan, wa ahla mu'adin, dan orang-orang cerdasnya, orang-orang berakalnya kaum Ad, la yakhafu jalisuhum, kawan duduknya tidak takut dengannya. Idza nataqa al-awra'a, karena kawan duduk jika dia mengucapkan perkataan yang buruk, maka lidah itu tenggelam, artinya tidak ngomong. Wa idza huditsu lam yakhsha su'u istima'ihim, dan jika huditsu diberi kabar atau disampaikan padanya perkataan, maka dia pun tidaklah khawatir jeleknya mereka dalam mendengarkan. Dan jika mereka ngomong, adu bihusni bayani, maka mereka sampaikan dengan perkataan yang bagus. Waqala akha, penyair yang lain mengatakan, jalisun li, kawan dudukku, akha siqatin, orang yang terpercaya. Ka'anna hadisau, seakan-akan obrolannya adalah kenyataan pada dirinya. Ya suruka husnu dhahirihi, indahnya tampilan lahiriahnya menyenangkanmu. Wa tahmadu minhu mukhtasarahu, dan engkau memuji darinya
mukhtasarnya atau kenyataannya, realitanya. Wa yasturu aiba sahibihi, dia tutupi kekurangan kawannya. Wa yasturu annahu satara, dan dia tutupi kalau dia menutupinya. Dia sembunyikan kalau dia menutupi. Dia tidak menutupi sambil mengatakan saya tutupi lo aibmu. Namun dia menutupi dan dia pun tidak menampakkan dan tidak memberitahukan kalau dia melakukan tindakan menutupi kekurangan kawannya. Kemudian adab yang buruk yang lainnya ketika bicara dan ngobrol yang ke-42 adalah menampakkan rasa bosan kepada kawan duduk. Maka ada orang yang dayiqil atan, kasirul malalah, ya, sempit jiwanya, kemudian mudah bosan. Jika ada seseorang yang mendekatinya, duduk mendekatinya, dia pun menampakkan al-inqibat. Inqibat, mengkerut, artinya ya, tidak mau mengakrabkan diri. Dia menampakkan doja, bosan, ya, dan dia tidaklah ngobrol dengan kawan duduknya kecuali dengan bentuk yang ringkas. Maka bentuk menampakkan bosan adalah ya, menampakkan tidak nyaman adalah dengan dia tidak mau ngobrol. Kalau ngobrol cuma ya kalau ditanya, kalau nggak ditanya dia tidak balas bertanya. Ya, sempit aton atau sempit atau luas aton artinya luas sabarnya. Ini kesabaran, aton kesabaran. Halaman 114. Wa idza aqbala ilaihi ahadun, jika ada seorang yang mendekatinya dan bermaksud kepadanya untuk menemaninya duduk. Lam yatatallaq lahu, dia tidaklah ceria menemui orang itu, tidaklah gembira dengan kedatangannya. Bahkan boleh jadi dia temui orang tersebut bi isyahati wa sududi wa bil ikfi hirar wal abus. Abus artinya cemberut, sudut artinya ya, menghalangi, namun maksudnya menghalangi diri untuk nyaman. Kemudian isahah, dia berpaling dalam keadaan cemberut, isahatul wajah. Ikfihrar, ya, tajahum ala bush asyadid, cemberut banget. Wahadal khuluqu, maka akhlak ini ada tamu, ada orang yang mau ketemu, itu disambut dengan cemberut. Ini satu akhlak perilaku yang bertentangan dengan muru'ah. Karena muru'ah dan adab yang sempurna mengharuskan orang ini untuk ceria dengan kawan duduknya dan menampakkan gembira dengannya. Wa ayulatifahu bihusnil hadisi. Dia buat nyaman kawan duduknya dengan obrolan yang enak. Dan dia berterima kasih kepada orang tersebut karena berkenannya dan kedatangannya. Ya, berkenan untuk datang. Maka kawan duduk Anda dan orang yang bersengaja mendatangi Anda punya hak dan kedudukan. Dan orang-orang yang mulia, para tokoh, mereka tunaikan hak ini. Mereka muliakan kawan duduknya dan orang yang sengaja mendatanginya. Dia berikan padanya hak untuk diberi pemuliaan.
Maka mereka tinggikan min qadrihi kedudukan orang yang datang. Mereka tinggikan kedudukannya. Ya, mereka tidak rela kawan duduknya dihinakan atau mendapatkan satu yang tidak nyaman selama ada di hadapannya. Maka orang Arab menjadikan nemani ngobrol, walbastu dan mengakrabkan diri, wata'nis kemudian membuat nyaman tamu dan menjumpai tamu dengan wajah yang ceria itu diantara hak-hak jamuan untuk tamu. Wa min tamamil ikram dan diantara bentuk memuliakan tamu yang sempurna. Mereka mengatakan minta mamil diafati maka supaya jamuan tamu itu sempurna adalah at-talaqatu. Wajah yang ceria inda awali wahlatin. Di awal pertama kalinya. Wa itolatul hadisi dan ngobrol yang lama ingdal mu'akalati ketika nemeni makan bareng. Hatim Atha'i seorang yang sangat dermawan di masa jahiliyah mengatakan Sali ja'i ghaisana, ada orang yang lapar atau tanyalah kepada orang yang al-ja'i yang lapar, al-ghorsan, ya umma mungdir, wahai umma mungdir. Idza ma'atani baina nari wa majzari, ketika dia datang kepadaku di antara apiku dan tempat aku menyembelih. Hal apakah aku berwajah yang ceria? Ina awalul kira, dia adalah jamuan yang pertama. Wa abdilu dan aku berbagi ma'rufi kebaikanku untuknya dan bukan kemungkaranku atau kejelekanku. Ghorsan artinya orang yang sangat lapar. Majzar tempat menyembelihan. Miskin Ad-Darimi mengatakan lihafu daifi, selimutku adalah selimutnya tamu, wal baitu baituhu, rumah adalah rumahnya tamu. Walam yulhini anhu, dan tidaklah melalaikan aku anhu dari tamu, rozalun muqanni'un. Rozal itu kijang, dan seringkali kijang itu dalam dunia orang Arab artinya wanita cantik. Muqanna'u yang memakai yang bertutup. Catatan kaki, rozalun muqanni', benar, yakni bihi zaujah, istri. Ya, rozal di situ kijang, yaitu wanita cantik, yaitu istrinya. Al muqanni' yang memakai qina, yang menutupi wajahnya untuk menggoda. Ya, muqanni' memakai qona'. Ma yasturbi al-wajah, kina memakai kina penutup wajah. Ya, maka adanya tamu, adanya istri itu tidak sampai membuat tamu telantar, tidak diurusi. Nah, uhadisuhu, aku ngejak ngobrol tamu, innal hadisa minal qira. Ngejak ngobrol tamu itu bagian dari jamuan. Wa ta'lamu nafsi, dan jiwaku pun mengetahui annahu safa yahja'u, kalau dia akan tidur.
Ya, tentu ngobrolnya ya, dalam keadaan annahunya mungkin kembali ke ghazal. Jadi ngejak ngobrol sama tamu bagian dari jamuan, dan jiwaku tahu bahasanya istri yaitu ghazal, kijang yang cantik itu nanti akan tidur. Ini catatan kaki dua dari kitab Al-Bayan wa Tabyin. Dan bait ini diriwayatkan dengan versi lain, makananku makanan tamuku, kendaraan tamuku. Ibn Abdul Bar mengatakan, kalau mereka mengatakan ini adalah bait yang paling bagus tentang jamuan tamu. Kalau al-akhar yang lainnya mengatakan, wa inilah talqul wajhi, sungguh aku seorang yang berwajah ceria kepada orang yang mencari jamuan tamu. Dan sesungguhnya halaman rumahku lil kira untuk jamuan tamu itulah rahibu, sungguh ya, tempat yang lapang. Udahiku daifi, aku mengajak ketawa-tawa tamuku qabla inzali rahli, sebelum dia menurunkan pelananya. Fayakhdabu indi, maka dia pun subur di rumahku, padahal wal makanu jadibu, maka tempatnya adalah tempat yang yang kering kerontang, namun dia merasa happy, dia merasa berada di tempat yang subur. Wa ma khosbu lil adyafi, dan bukanlah yang namanya subur untuk tamu ayuk sira al kira, banyaknya jamuan, walakin nama wajul karimi khosibu, namun wajah orang yang mulia, wajah yang ceria itu satu hal yang menyejukkan. Ya, khosib artinya banyak tumbuhan, banyak rumput, banyak kebaikannya. Waqila lil Auza'i, ditanyakan kepada Auza'i, seorang ulama, apa itu memuliakan tamu? Maka Auza'i mengatakan talaqatul wajhi, wajah ceria, watibul kalami, dan tutur kata yang menyenangkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang yang paling mulia dalam pandanganku adalah kawan dudukku, yang dia melangkai banyak orang menuju ke arahku. Amma wallahi, demi Allah, ada lalat yang hinggap di tamuku, maka itu menyusahkan hatiku. Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas beliau ditanya, man akramun nasi alaik, siapakah manusia yang paling mulia? Maka kata Ibnu Abbas, kawan dudukku sampai dia meninggalkanku. Muawiyah bin Sufyan berkata kepada Araba al-Ausi, dengan sebab apa engkau berhak mendapatkan pujian yang disampaikan oleh seorang penyair Asy-Syammakh? Aku melihat Urubata Ausi yasmu ilal khairati, naik menuju berbagai macam kebaikan. Mungqati al-qarini, dia bersendirian dari kawan. Tidak ada kawannya yang bisa menyaingi kebaikannya. Idza ma rayatun rufi'at limajdin, jika bendera itu dikerek naik limajdin, bendera itu bendera kemuliaan. Talaqaha, bendera tersebut didapatkan oleh Urubatu biyamini, didapatkan oleh Urubah al-Ausi dengan tangan kanannya. Ini pujian yang luar biasa. Maka kenapa engkau mendapatkan pujian semacam ini? Apa rahasianya? Arubah al-Ausi mengatakan, hada min ghairi. Pertanyaan ini seandainya dari selain anda, aulabika, lebih utama, lebih cocok, lebih tepat, wahai Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan. Namun Muawiyah tetap ngotot. Azamtu alaika litukhbirani,
Aku bertekad supaya engkau mengkabarkan padaku. Akhirnya dijawablah rahasianya. Karena aku memuliakan kawan dudukku dan karena aku suka melindungi kawanku. Muawiyah kemudian mengatakan, "Idza jika demikianlah kepribadian yang kau miliki, engkau berhak mendapatkan pujian tersebut." Ahnaf ibn Qais, seorang ulama tabi'in, mengatakan, seorang yang terkenal sebagai orang yang paling lembut dan orang paling bagus akhlaknya di kalangan tabi'in, mengatakan, seandainya aku duduk bersama 100 orang, aku inginkan untuk mencari ridha semua kawan dudukku tersebut. Adalah Qaqa ibn Syawr, jika ada seorang yang menemani beliau duduk dan beliau mengetahui orang tersebut bersengaja untuk mendatanginya, maka beliau berikan untuk orang tersebut satu bagian dari hartanya. Dan beliau bantu orang tersebut untuk menghadapi musuhnya. Dan beliau memberikan syafaat untuk orang itu supaya terwujud hajatnya. Wa ghada ilaihi, dan jadilah beliau mendekati orang tersebut setelah selesai acara duduk-duduk, syakira, berterima kasih. Dan itulah Rasulullah SAW orang yang paling memuliakan kawan duduknya. Maka beliau berikan untuk masing-masing kawan duduknya bagiannya. Bagian dari wajahnya, bagian dari ngajak ngobrol. Ini Nabi kalau ngobrol dengan beberapa orang tidak hanya ngobrol sama salah satu. Ada 3 orang bersama Nabi, 3-tiganya diajak ngobrol semua. Wajah beliau berikan kepada 3-tiganya. Tidak hanya pada salah satunya tanpa yang lainnya. Sehingga karena semua diberi haknya, hak dari mendapatkan wajah Nabi, kemudian obrolan dari Nabi, maka kawan duduk Nabi tidak akan mengira kalau ada seorang yang lebih mulia di hadapan Nabi dibandingkan dengan dirinya. Masya Allah. Ketika Nabi itu duduk bersama 3 orang, masing-masing akan merasa dianya adalah orang yang paling dihormati oleh Nabi. Masing-masing merasa demikian. Ini kecerdasan sosial yang luar biasa, sehingga semua kawan duduk itu merasa dekat dan nyaman. Nah, demikian yang kita kaji kesempatan siang hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.